Hey, balik lagi di YouTube channel Krupro. Nah, di video kali ini aku akan bahas rahasia di balik carding dan juga peretasan data kartu kredit. Peretas kartu kredit ini ternyata nggak cuma satu tipe aja ya. Ada yang bekerja sendirian untuk keuntungan pribadi, tapi ada juga yang kelompok besar yang sudah terorganisir. Bahkan mereka tergabung ke dalam jaringan kriminal internasional. Nah, mereka juga nggak cuma ahli teknologi, tapi juga ahli dalam memanipulasi psikologi manusia. Nah, sebelum kita mulai, aku mau kasih disclaimer terlebih dahulu ya. Tujuan aku membuat video ini adalah untuk sharing pengalaman aku mungkin 8 sampai 10 tahun yang lalu. Yang dimana pada waktu itu aku penasaran gitu ya, melihat teman-teman aku banyak yang membeli barang-barang dari luar negeri dari hasil carding. Nah, rasa penasaran itu dan akhirnya ingin menjadi seorang praktisi di dunia cyber security dan menjadi seorang software engineer. Nah, waktu itu aku pelajari gimana cara mendapatkan datanya, gimana cara nyepamnya, dan gimana cara menghasilkan uang atau membeli barang dari hasil carding. Nah, di video ini akan aku urutkan tahap-tahapnya dari awal sampai akhirnya data kartu kredit ini bisa jadi uang atau barang yang bisa dibeli. Nah, supaya videonya nggak terlalu panjang, langsung aja kita simak videonya sampai habis. Nah, tahap yang pertama dilakukan oleh para peretas kartu kredit ini adalah mengumpulkan list website target yang dimana celah keamanan security-nya itu sangat lemah. Jadi bukan hanya semata-mata ini adalah kebocoran data dari website resminya. Nah, si peretas ini bakal mencari website secara acak untuk melihat website mana yang kira-kira rentan dan salah satu tekniknya yaitu disebut dorking. Batman, how did you hack into my security cameras? Using Google. But how? Nah, dorking ini adalah cara memanfaatkan mesin pencari seperti Google untuk menemukan informasi-informasi sensitif seperti misalkan admin panel, terus database, terus bisa jadi file-file sensitif lainnya yang dimana seharusnya tidak terpublikasi tapi dapat dicari atau dapat ditemukan oleh dorking. Nah, query-query ini bisa efektif untuk mereka para peretas kartu kredit. Disinilah mereka mulai membangun daftar target yang akan dieksploitasi. Lebih lanjut tujuannya nyari celah keamanan yang bisa dimanfaatkan melangkah ke tahap berikutnya. Dari hasil dorking, langkah selanjutnya adalah si peretas ini memfilter dan men-scan website mana saja yang rentan terhadap serangan SQL injection. Nah, SQL injection ini adalah teknik favorit yang dilakukan oleh peretas. Karena dengan teknik ini para peretas kartu kredit akan lebih hemat waktu, efisien, dan mereka tinggal menggunakan tools-tools yang sudah ada di internet. Sehingga ketika mereka men-scan dengan tools tersebut, mereka akan langsung mendapatkan data-data dari dalam database jika website tersebut rentan terhadap SQL injection. Dan jika hoki, biasanya mereka akan langsung mendapatkan data-data kartu kreditnya. Nah, selain daripada menggunakan teknik SQL injection ini, mereka biasanya menggunakan teknik scraping. Cuman di teknik scraping ini tidak selengkap atau tidak sekomplit yang didapatkan dari teknik atau metode SQL injection. Dan yang didapatkan dari hasil scraping itu biasanya hanya email, nomor HP, mungkin nama, dan tidak sampai dengan password. Membuat website palsu atau yang sering disebut phishing.
Setelah mendapatkan list email atau list user target, si peretas kartu kredit ini akan membuat website palsu semirip mungkin dan semeyakinkan mungkin supaya si korban itu tidak mencurigai bahwa website ini palsu. Mungkin dari segi tampilan, dari segi logo, mungkin juga dari segi domain. Dan sistemnya pun bermacam-macam ya. Ada yang biasanya mereka ada admin panelnya, atau mereka hanya sekedar memanfaatkan kesalahan pengetikan user sehingga datanya akan dikirimkan melalui entah itu Telegram atau email. Dan itu mereka dapatkan secara real time. Mengirimkan pesan spam ke email list target. Kemudian setelah phishing-nya dibuat, si peretas kartu kredit ini akan menebar spam ke email list yang sudah didapatkan dalam jumlah besar. Misalnya dalam ratusan ribu atau bahkan jutaan data email. Namun lagi-lagi di sini si peretas itu mereka pintar juga ya. Mereka bisa memanipulasi isi pesan tersebut. Jadi gini, tiap provider email biasanya mereka bisa mendeteksi mana pesan spam yang berisi link phishing, mana yang isi pesan yang tidak berisi spam atau phishing. Tapi mereka bisa memanipulasi, bahkan pesannya itu bisa masuk ke bagian inbox. Bahayanya jika masuk ke bagian inbox, ini ada kemungkinan si user atau si korban tersebut akan mengklik linknya. Dan jika tidak berhati-hati, si user tersebut akan memasukkan informasi-informasi sensitif seperti nomor kartu kredit, card holder name, CVV, dan expired date. Jika si user atau si korban tidak hati-hati, ya udah, jadi datanya bakal masuk ke mereka gitu. Mendapatkan log dari hasil spam dan menfilter data kartu yang valid. Nah, pada tahap ini, si peretas akan mendapatkan log atau yang sering disebut adalah result. Biasanya result atau log ini akan dikirimkan melalui email. Mungkin untuk sekarang itu udah lebih canggih ya, datanya bisa dikirim ke Telegram sehingga mereka mendapatkannya secara real time. Dan si peretas kartu kredit ini akan sesegera mungkin mengambil alih data si korban. Contoh misalnya si korban memasukkan data kartu kredit seperti card number, card holder, expired date, dan CVV. Katakanlah di website palsu ini salah satu e-commerce, maka si peretas ini akan mendapatkan data-data yang sudah diinput oleh korban di website palsu milik si peretas ini. Kemudian setelah mendapatkan listnya, barulah di situ si peretas ini akan menfilter data-data yang valid. Nah, di tahap ini si peretas kartu kredit akan melakukan beberapa cara untuk mengubah data kartu kredit menjadi keuntungan finansial. Proses ini biasanya dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, penjualan data di dark web. Data kartu kredit yang sudah terverifikasi akan dijual di forum-forum gelap dengan harga yang biasanya bervariasi, dan itu tergantung limit kartu kredit tersebut. Lalu mereka bertransaksi biasanya menggunakan cryptocurrency untuk menghindari pelacakan. Kemudian pembelian barang. Mereka akan membeli barang-barang elektronik seperti HP, laptop, jam tangan, dan biasanya mereka memilih barang-barang dengan harga tinggi namun mudah diperjualbelikan. Dan biasanya mereka menggunakan identitas palsu atau metode pengiriman yang sulit dilacak. Kemudian selanjutnya money laundry. Uang hasil penjualan data atau barang akan dicuci melalui berbagai metode. Bisa melalui pertukaran cryptocurrency atau melalui transaksi bertingkat untuk menghilangkan jejak. Nah, intinya mereka akan mengubah data kartu kredit menjadi uang tunai atau barang
bernilai tinggi dengan cara seaman dan serahasia mungkin. Nah, itulah proses detail gimana si para peretas kartu kredit ini mendapatkan data-datanya sehingga bisa menghasilkan uang dari carding. See you in the next video.